Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran sejarah, khususnya sejarah kelas 10 untuk tingkat SMA. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Kesultanan Mataram Islam. Nah, sebelum kita jauh membahas materi itu, maka terlebih dahulu kita lihat dulu pengantar materi berikut ini. Kota Gede adalah sebuah kota lama yang terletak di Yogyakarta bagian selatan yang secara administratif terletak di kota Jogja dan Kabupaten Bantul. Sebagai kota kuno, bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam, Kota Gede merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial dan budaya. Sebagai bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam, pada pemerintahan Panembahan Senopati, Kota Gede menyisakan peninggalan arkeologis yang jauh lebih bermakna. Selain itu, ia tetap eksis sebagai kota lama yang berlahan dengan dinamikanya hingga saat ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kota Gede masa lalu merupakan kota pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ya, pada pengantar materi tadi sudah kita bahas mengenai di mana letak dari Kesultanan Mataram Islam ini. Jadi Kesultanan Mataram Islam itu terletak di Yogyakarta dengan pusat pemerintahan yaitu berada di wilayah Kota Gede. Nah, Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram Hindu yang pernah kita bahas pada semester kemarin. Nama Mataram itu hanya suatu kebetulan saja. Dan mungkin nama Mataram ini adalah sebuah harapan supaya kelak kerajaan itu bisa sebesar kerajaan Mataram kuno. Kemudian dalam sejarah Kesultanan Islam, Kesultanan Mataram mempunyai peran yang cukup penting dalam mengembangkan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari semangat Kesultanan Mataram untuk memperluas kekuasaan dan mengislamkan para penduduknya. Kemudian bagaimana awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam ini? Secara garis besar atau berdasarkan sumber sejarah, bahwasanya kerajaan Mataram Islam ini berawal dari sebidang tanah di kawasan Pleret yang dihadiahkan oleh Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pamanaan. Atas jasanya membantu Pajang dalam menumpas perlawanan melawan Arya Penangsang. Kemudian, pemindahan pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 menandai berdirinya Mataram Islam. Lalu siapakah tokoh yang mendirikan Kesultanan Mataram ini? Nah, ia adalah Danang Sutawijaya atau disebut dengan Panembahan Senopati, dianggap sebagai pendiri Kesultanan Mataram Islam. Nah, pada masa pemerintahan banyak sekali terjadi pemberontakan, terutama dilakukan oleh kerajaan yang memang tidak tunduk dengan Mataram. Nah, pemberontakan ini rata-rata dipimpin oleh para bupati atau pemimpin dari kawasan sekitar Mataram. Nah, para bupati ingin melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Namun, Senopati dapat menyelesaikan pemberontakan ini dengan sangat mudah. Bahkan pada waktu itu Senopati juga mampu menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Kemudian sepeninggal Panembahan Senopati, kekuasaan Mataram Islam digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Kepemimpinan Mas Jolang tidak setangguh ayahnya. Ia gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam. Sampai pada wafatnya tahun 1613, pemerintahan Mas Jolang banyak diwarnai pemberontakan dari kerajaan vasal atau kerajaan bawahan Mataram Islam. Kemudian sepeninggal Mas Jolang, maka pemerintahan berikutnya dilanjutkan oleh Mas Rangsang. Nah, Mas Rangsang ini dikenal juga dengan nama Sultan Agung. Sejak kecil, Sultan Agung dikenal mempunyai kepribadian yang kuat, ulet dan berani. Ia mempunyai cita-cita menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Oleh karena itu, pada masa Sultan Agung ini, Kesultanan Mataram Islam itu mencapai puncak kejayaan. Nah, kemudian untuk mencapai itu, maka Sultan Agung melatih prajuritnya sehingga menjadi tangguh, kuat, dan disegani. Dalam perkembangannya, tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansi dengan menaklukkan wilayah pesisir seperti Lasem, Tuban, dan Madura. Adapun pada era pemerintahan Sultan Agung ini, lingkungan istana atau lingkungan pemerintahan itu dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama ada yang namanya Kuta Negara. Kuta Negara artinya adalah daerah pusat keraton. Pelaksana pemerintahnya dipegang oleh Patih Lebet atau Patih Dalam, dibantu Wedana Lebet atau Wedana Dalam. Kemudian yang kedua itu adalah Negara Agung. Maksudnya di sini adalah daerah sekitar Kuta Negara. Pelaksana pemerintahan dipegang oleh Patih Jawi atau Patih Luar yang dibantu Wedana Jawi atau Wedana Luar. Kemudian yang ketiga itu adalah Mancanegara. Mancanegara ini artinya adalah daerah di luar negara agung. Pelaksana pemerintahan itu dipegang oleh para bupati. Yang keempat itu adalah pesisir. Nah, artinya pesisir ini adalah daerah tepian pantai. Pelaksana pemerintahan itu dipegang oleh para bupati atau syah bandar. Selain tangguh, Sultan Agung ini juga dikenal sebagai seorang ahli politik sastra, filsafat Jawa, serta kuat dalam hal agama. Ia menyusun sebuah karya sastra yang berjudul Sastra Gending, serta kitab undang-undang yang merupakan perpaduan antara adat istiadat Jawa dan hukum Islam yang berjudul Surya Alam. Setelah mangkatnya Sultan Agung, maka Kesultanan Mataram Islam ini mengalami kemunduran. Jadi Sultan Agung mangkat pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya yang bernama Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini dikenal pemimpin yang kejam dan zolim kepada rakyat. Ia juga bekerja sama dengan VOC sehingga membuat Mataram mengalami kemunduran. Nah, pada pemerintahan Amangkurat I ini juga banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Trunojoyo dari Madura yang memaksa Amangkurat I bersekutu dengan VOC. Amangkurat I wafat di Tegalarum pada tahun 1677 ketika ia sedang mengungsi, sehingga ia dijuluki sebagai Sunan Tegal Arum karena wafat di Tegalarum. Kemudian pengganti dari Amangkurat I adalah Amangkurat II. Ia sangat patuh terhadap VOC. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Mataram Islam. Nah, Amangkurat II kemudian menyingkir ke daerah pedesaan dan membangun ibu kota Mataram yang baru di Desa Wonokerto yang kelak disebut dengan nama Kartasura. Selengkapnya, marilah kita lihat silsilah dari penguasa Kesultanan Mataram Islam ini. Nah, di sini yang pertama adalah ada Panembahan Senopati, kemudian ada Mas Julang, kemudian setelah Mas Julang diteruskan oleh Sultan Agung, kemudian ada Amangkurat I, lalu Amangkurat II, kemudian ada Amangkurat III, kemudian ada Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan yang terakhir adalah Pakubuwono II. Nah, kemudian dari sekian banyak pemimpin dari Kesultanan Mataram itu, VOC itu tidak menyukai kepemimpinan Amangkurat III karena sifatnya yang menentang VOC. Sehingga pada saat itu VOC mengangkat Pakubuwono I atau Puger sebagai sultan. Nah, pada peristiwa ini Mataram pun memiliki dua sultan. Hal inilah yang menyebabkan perpecahan internal dalam lingkup istana. Nah, Amangkurat III memberontak hingga tertangkap di Batavia lalu dibuang ke Sri Lanka. Kemudian kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwono III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti yang pada waktu itu ditandatangani di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian ini berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Kemudian pada tahun 1757 dengan adanya intervensi Belanda dan berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Kemudian dalam perkembangannya lagi, pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Dengan demikian, sampai sekarang wilayah Kesultanan Mataram telah menjadi 4 bagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Paku Alaman,
Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya runtuhnya Kesultanan Mataram Islam ini adalah karena banyaknya atau adanya campur tangan dari pihak asing, terutama dari VOC atau Belanda. Kemudian jika pada materi ini kalian belum memahami secara sepenuhnya, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar atau bertanya secara langsung. Nah, sekian materi pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.